Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Heboh video Ketum PBNU Said Akil diberi amplop. Si pemberi terus memaksa agar amplopnya diterima. Beredar luas sebuah video Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot diberi sebuah amplop oleh seseorang. Dalam video yang beredar luas di sosial media, terlihat seorang laki-laki menunduk sambil memberikan amplop kepada Kiai Said Akil tersebut. Tak lama setelah itu, Kiai Said langsung menaruh amplop tersebut di sebuah kursi dan keduanya saling mengucapkan terima kasih. Tidak banyak yang tahu apa isi amplop tersebut kecuali mereka. Namun seperti diberitahukan yang dikutip melalui berita Islam bahwa perihal amplop tersebut, beliau sebenarnya tidak mau menerima namun terus dipaksa oleh pemberi. Sebetulnya saya menolak tapi dia maksa-maksa, kata Said Akil mengutip dari kantor berita RMOL. Kiai Said juga menegaskan bahwa dari tahun 2010 uang tebal di dalam amplop berwarna coklat itu sempat ditolaknya. Hingga akhirnya orang yang memberi terus memaksa. Puncaknya orang yang memberi itu mengatakan bahwa amplop diberikan untuk pesantren. Atas alasan itu akhirnya Kiai Said menerima. Saya nolak itu, kemudian dia maksa. Akhirnya untuk pesantren saya kan punya pesantren As-Saqofah, yang pesantrennya yang sangat murah, paling murah di Jakarta. Jelasnya tanpa merinci profil pemberi amplop. Soal finansial, kata Said, dia mengatakan dalam kondisi yang berkecukupan. Mustahil baginya menerima amplop hanya untuk kebutuhan pribadinya sendiri. Gara-gara video pemberian amplop kepada Kiai Said Akil ini, banyak netizen yang berspekulasi macam-macam. Akankah fitnah amplop coklat dibawa ke meja hijau? Said Akil bilang, terserah Banser dan Pagar Nusa. Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot tengah menjadi bahan pergunjingan warganet setelah video dirinya menerima amplop tebal berwarna coklat viral. Sebuah video berdurasi 7 detik yang diunggah oleh akun Twitter @kingpurwa menuai berbagai reaksi dari warganet. Mayoritas bernada negatif dan menyerang personal dari Kiai Said. Namun demikian, Kiai Said Akil mengaku tidak masalah dengan adanya fitnah keji yang mencoreng nama baiknya sebagai ulama itu. Enggak apa-apa, biarin aja, saya difitnah itu biasa, enggak mengurangi apa-apa bagi saya, katanya kepada kantor berita politik RMOL Senin 24 Agustus. Ketua Umum PBNU sejak tahun 2010 itu menerangkan bahwa dirinya menolak keras saat disodori amplop tebal tersebut. Namun lantaran yang memberi memaksa dan menyebut bahwa amplop itu untuk pesantren, maka Kiai Said menerimanya. Tapi hakikatnya begitu, saya menolak, dia paksa. Akhirnya saya taruh di kursi aja, untuk pondok. Kalau saya sebenarnya sudah nggak terima, tapi dia maksa. Itu temannya yang motong, ada temannya satu, begitu ucapnya. Disinggung mengenai akan menindaklanjuti fitnah tersebut kepada proses hukum, Kiai Said mengatakan belum dapat memastikan hal tersebut. Dia menyerahkan hal itu kepada bagian NU yang khusus mengawal ulama. Terserah anak-anak saya, ada Banser, ada Pagar Nusa, nanti seperti apa. Begitu tandasnya. Pernah kita MOU dengan Menteri Sri Mulyani, katanya akan menggelontorkan kredit murah 1,5 triliun ila yaumiha ila hadzal yaum ila nahardah, orang Mesir, ila nahardah, sampai hari ini 1 peser pun belum terlaksana. Ketua PBNU Said Akil Sirot mengaku kecewa dengan Jokowi karena sudah menaikkan MOU dengan Sri Mulyani untuk menyalurkan kredit sebesar 1,5 triliun rupiah. Dalam sebuah pemberitaan di media daring pada 23 Februari tahun 2017, sudah 2 tahun berselang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menandatangani nota kesepahaman dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama terkait dengan penyaluran kredit ultramikro yang berjumlah 1,5 triliun rupiah. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga dilakukan oleh Menteri Koperasi dan UKM Ana Agung Gede Ngurah Puspayoga. Selain itu juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, di mana mereka juga ikut hadir dalam penandatanganan ini melalui sambungan video conference dari Jayapura.
Adapun ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah pemberdayaan ekonomi umat, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan edukasi dan sosialisasi perpajakan guna meningkatkan kepatuhan perpajakan, hingga peningkatan kredibilitas koperasi dalam pembiayaan kepada UMKM. Di tahun 2017 ada anggaran 1,5 triliun rupiah. Investasi pemerintah diperuntukkan program-program ultramikro atau di bawah size-nya dari KUR. Tim dari Kementerian Keuangan telah diskusi sangat panjang dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kemenkominfo. Uang bukan hadiah yang langsung yang bisa hilang. Namun ini menjadi modal tidak hanya kegiatan usaha, juga pendidikan karakter. Jelas Sri Mulyani di kantor pusat PBNU di Jakarta. Sri Mulyani juga berharap jalinan kerjasama dengan PBNU bisa memberikan manfaat yang lebih besar ke depannya kepada perekonomian Indonesia, khususnya untuk pengembangan sektor UMKM. Seperti diketahui bersama, UMKM memberikan sumbangan 60,34% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97,22% lapangan pekerjaan di Indonesia. Kami bersama-sama dengan lembaga keuangan, bukan bank, melakukan penyaluran ini dilakukan tidak langsung. Program ini dilengkapi program pemerintah seperti KUR, sehingga masyarakat merasa negara hadir dan mampu untuk bantu meringankan berbagai beban ekonomi mereka, ujar Sri Mulyani. Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak ditandatangani. Gandeng PBNU, pemerintah salurkan bantuan investasi 1,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan melakukan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MOU) dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU untuk membina usaha mikro ke bawah yang tak terjangkau dalam program kredit usaha rakyat atau yang kerap disebut golongan ultra mikro. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, plafon KUR pemerintah sebesar 106,7 triliun rupiah di dalam APBN 2017 belum mencakup pemberdayaan usaha yang bersifat ultramikro. Karenanya pemerintah mengalokasikan dana program investasi pemerintah sebesar 1,5 triliun rupiah untuk memberdayakan usaha masyarakat di golongan ini. Menurut Sri Mulyani, PBNU dipilih sebagai mitra karena memiliki program pembinaan usaha yang paling banyak pesertanya, sehingga ia yakin dana ini bisa menghasilkan efek berganda dalam bentuk penyediaan tenaga kerja hingga stabilitas sosial. Uang ini bukan hadiah yang langsung hilang, tapi juga bukan menjadi modal untuk usaha saja. Uang ini juga bisa digunakan untuk membentukkan karakter, menciptakan keteraturan aktivitas ekonomi, pembukuan dasar, dan seluruh aktivitas itu butuh pendampingan, ujar Sri Mulyani. Dengan adanya program ini, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menekankan bahwa negara masih tetap hadir untuk membina usaha kerakyatan. Meski baru titik awal saja, ia berharap masyarakat tidak menyebut pemerintah tidak peduli dengan pemberdayaan usaha ultramikro. Jadi tidak ada alasan kalau nantinya tidak ada modal dari pemerintah, terang dia. Melengkapi ucapan Sri Mulyani, Ketua Umum PBNU Said Akil Sirot juga melanjutkan, Kementerian Keuangan sangat tepat untuk memilih PBNU sebagai mitra. Pasalnya, organisasi Islam tersebut dianggapnya selalu sukses mengikuti beberapa program pemerintah, sehingga tujuan pemerintah melalui program pembinaan ini diharapkan tepat sasaran. Ia mencontohkan program keluarga berencana yang sukses setelah PBNU ikut serta di dalamnya. Tak cuma itu, ia juga mencontohkan keberhasilan pertumbuhan kredit setelah Muktamar NU memutuskan bahwa halal atau haramnya pembiayaan konvensional menggunakan sistem bunga tergantung kepada individu masing-masing. Setahun MOU, PBNU belum bisa eksekusi program dana 1,5 triliun rupiah. PBNU menandatangani nota kesepahaman MOU dengan Menteri Keuangan, Menteri Koperasi dan UKM pada hari Kamis 23 Februari tahun 2017 silam terkait penyaluran kredit ultramikro sangat kecil yang berjumlah 1,5 triliun rupiah. Setelah setahun menaikkan MOU, lalu bagaimana kabarnya? Ketua PBNU Bidang Ekonomi H. Eman Suryaman mengungkapkan bahwa PBNU belum bisa mengambil program dari pemerintah yang akan digulirkan sejumlah 1,5 triliun rupiah itu. Sampai hari ini PBNU belum mendapatkan bantuan program dari 1,5 triliun rupiah itu. Katanya kepada NU Online di gedung PBNU Jakarta Pusat pada hari Rabu 7 Maret. Dia mengemukakan dua alasan yang menyebabkan belum bisa mengambil program tersebut.
Pertama, karena guliran dana itu tidak seperti yang diharapkan, yaitu suku bunga awal yang ditetapkan hanya 6%, tapi ternyata mencapai 12%. Itu baru di pemerintahnya, belum di koperasinya. Jadi akan diterima oleh masyarakat menjadi lebih besar lagi bunganya. Ujarnya bernada kesal. Hal itu tidak sesuai dengan regulasi dari pemerintah yang menyatakan bahwa bantuan pinjaman kredit itu bersifat lunak, tapi kenyataannya keras dan juga mencekik. Harusnya kalau lunak itu benar-benar lunak, bahkan harusnya lebih murah daripada bank-bank resmi pemerintah ataupun swasta, lah ini malah lebih tinggi, ujarnya. Menurut pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat itu, regulasi suku bunga 6% seharusnya tidak dinaikkan agar dapat menolong masyarakat ekonomi ultra mikro dan mikro. Supaya mereka itu bisa tumbuh berkembang dari ultra mikro menjadi mikro, dan mikro menjadi middle, dari middle menjadi pengusaha maju. Kedua persyaratan-persyaratan itu dari pemerintah untuk pengajuan pinjaman seperti klasifikasi koperasi dan badan usahanya dinilai sangat sulit dipenuhi oleh Nahdliyin. Sementara ini hanya untuk wadah digulirkan untuk pengusaha kecil, jadi betapa sulitnya itu, katanya. Hal itu membuktikan persyaratan-persyaratan dari pemerintah belum selaras dengan keadaan masyarakat atau eksekutor yang berada di bawahnya.